Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang teman-teman dan para pemirsa di channel Hunian Impian. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan 4 poin ya. Poin keempat tentang apa yang harus kita perhatikan sebelum kita membeli rumah. Kali ini mungkin poin yang sangat penting ya. Kenapa sangat penting? Karena di dalam poin ini Anda harus mengeluarkan yang namanya uang. Makanya ini sangat penting. Ya, sangat penting. Baik, di dalam pembelian properti atau rumah paling tidak ada tiga cara Anda bagaimana membeli rumah atau properti yang Anda inginkan itu. Yang pertama adalah dengan cash, ya, cash 100%, jebret Anda bayar rumahnya, ya. Yang kedua adalah cash bertahap. Nah, cash bertahap ini bisa 3 bulan, 6 bulan, 10 bulan, atau mungkin bahkan sampai setahun. Ini tergantung dengan kesepakatan Anda dan penjualnya. Yang ketiga dengan cara KPR, ya. Dan KPR ini dibagi dengan dua ya, yaitu KPR ke pribadi, ya sekarang ada KPR ke pribadi atau KPR ke bank. Nah, KPR ke bank juga dibagi dua, dengan bank konvensional atau bank syariah. Nah, semuanya akan kita bahas insya Allah dalam video-video selanjutnya. Nah, untuk kali ini khusus kita akan membahas membeli properti atau rumah dengan cara cash ya. Jadi Anda punya uang sudah cukup, misalnya sepakat 300 juta, 500 juta, 1M, sudah sepakat, Anda siap untuk membayar 100% ke penjual. Tapi ya, mohon diperhatikan ada beberapa hal ketika Anda melakukan transaksi secara cash ya. Yang pertama adalah ingat ke pasal pertama. Ketika Anda membeli rumah yang harus diperhatikan adalah legalitas ya, legalitas. Legalitas ada dua, jangan lupa. Legalitas terhadap tanahnya dan legalitas juga terhadap bangunannya ya. Terhadap tanah apa? SHM ya, sertifikat hak milik, bisa SHGB, hak bangunan ataupun KIRIK dan sejenisnya. Terhadap tanahnya, terhadap bangunannya Anda bisa melihat IMB-nya. Ada nggak IMB-nya? Itu kalau di perumahan pastinya harus ada. Kalau di pemukiman biasa, Anda bisa cek di kelurahan, di kecamatan, bolehkah di situ dibangun properti atau rumah. Jadi yang pertama adalah sebelum Anda bayar sedikit pun Anda harus cek benar, lihat secara fisik nyata ini aslinya SHM atas nama A jika penjualnya memang bernama A, B ketika penjualnya memang bernama B, harus sesuai. Letak kaflingnya juga terlihat sangat jelas ketika di sertifikat itu, luasannya berapa ya, Anda bisa melihatnya semua. Jadi harus asli. Yang kedua, Anda bisa lihat IMB-nya. Nah, setelah yakin maka ya Anda lihat fisiknya tentunya. Jadi kemarin spesifikasi ya udah kita bahas, kemudian tentang letak tanahnya ya, maka ketika udah cocok maka Anda boleh memberikan tanda jadi dulu ya, tanda jadi ke pihak penjual 3 juta atau 5 juta, yang penting sama-sama oke. Yang nanti 3 juta atau 5 juta itu akan memotong harga secara keseluruhan ya. Artinya ketika harga sepakat 300, maka nanti tinggal Anda bayar tinggal 295 juta. Seperti itu. Deal, Anda bayar, berikan kwitansi. Nah, kemudian yang langkah kedua adalah Anda bersama pemilik tentunya ya, penjualnya, membawa legalitas tersebut khususnya SHM dan PBB dibawa ke pihak notaris ya, notaris yang sama-sama kita percaya ya. Kita percaya
Si notaris kemudian akan mengecek keabsahan atau kebenaran tentang legalitas tanah tersebut atau rumah tersebut. Ya, dicek di BPN. Ya, mungkin sekarang bisa 1-2 hari. Jika udah yes, ya, maka dilanjutkan dengan tanda tangan AJB. Ya, tapi sebelum melakukan tanda tangan AJB, Anda dengan penjual harus sepakat juga surat-surat, ya, balik nama siapa yang nanggung, pajaknya siapa yang nanggung, ya, sehingga nanti tidak ada kericuhan setelah tanda tangan. Nah, setelah tanda tangan selesai, artinya di situ proses balik nama dari penjual ke Anda itu sudah selesai. Nah, Anda boleh tuh membayar sisanya, pembayaran ke pihak penjual, seperti itu. Tapi dilihat dulu ketika Anda masih ada keraguan, atau misalnya contoh gini, misalnya si penjual menjanjikan, oh ternyata ada beberapa yang belum selesai di pembangunan atau ada renovasi sedikit, maka juga Anda boleh juga menahan sebagian pembayaran sebelum rumah itu diperbaiki atau direnovasi, seperti itu. Setelah itu sudah selesai, Anda tinggal membayar tadi ya. Ketika sudah selesai, maka Anda bisa menempati rumah itu dengan aman, insya Allah. Jadi pertama tadi dicek dulu, dilihat legalitasnya secara nyata, fisiknya, aslinya. Kemudian ketika Anda yakin baru booking. Ya, booking itu sebagai tanda keseriusan. Ya, ketika nanti memang ternyata legalitasnya benar, maka lanjut. Ketika itu legalitasnya nggak benar, maka juga harus perjanjikan kepada pihak penjual, booking ini tidak harus dikembalikan ke pihak pembeli. Yang ketiga, setelah dicek notaris dan oke, lampu hijau, legalitasnya benar, maka Anda bisa tanda tangan AJB atau tanda tangan balik nama. Setelah tanda tangan, maka si notaris akan memproses balik nama. Anda sudah bisa membayar rumah yang Anda harapkan. Nah, baik, itu dulu yang mesti saya sampaikan di cara bayar, ya, karena masih ada cara bayar cash bertahap, nanti akan kita bahas. Yang ketiga, ada cara bayar secara KPR atau kredit pemilikan rumah. Yang tadi ada 2 juga, ke pribadi maupun ke bank. Ke bank juga ada 2, ke bank syariah atau konvensional. Nanti insya Allah akan kita bahas di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan di channel Hunian Impian. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.